Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya sungguh bersuka cita. Jujur saya katakan hari ini saya boleh melihat saudara-saudaraku yang ada di luar sana di Amerika, Patrick, dan kemudian ada beberapa wajah-wajah yang saya kenal di sini, Pak Stanley ya kan, yang biasa saya panggil Pak Kiki. Kemudian Ibu Amel, nggak salah dulu saya pernah ketemu ya berapa tahun lalu itu di kita waktu saya mampir ke SF sana. Dan hari ini saya boleh melihat wajah-wajah ini, ada Pak Hari juga, saudara saya ini. Saya boleh melihat ini sesuatu yang luar biasa. Tentu kesukaan bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami boleh melihat ada wajah-wajah yang sukacita, bukan bicara tentang materi ya. Karena kalau kita lihat materi, berarti kita melihat sesuatu yang di kulit saja. Tapi kalau dari wajah-wajah yang mengalami sesuatu yang namanya perubahan, berarti hatinya benar-benar dikuasai oleh firman Allah. Karena sesuatu yang tidak bisa dibohongi dari hidup orang percaya adalah melihat cahaya yang memancar dari wajah mereka. Ya, sehingga kalau kita lihat juga ada mungkin orang-orang yang secara keuangan dia berkelimpahan, tetapi wajahnya itu letih lesu dan berbeban berat. Tapi ada juga yang kita lihat orang-orang secara materi, secara finansial, dia orang yang biasa, tapi wajahnya itu menampilkan sukacita. Kenapa dia sukacita? Karena ada Yesus di dalam setiap hidupnya. Dan hari ini saya percaya wajah-wajah yang saya lihat hari ini adalah wajah-wajah yang punya iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Nah, pada malam hari ini saya coba membawa sesuatu yang namanya bicara tentang iman dan perbuatan baik. Ini menarik ya, kita coba angkat ya antara iman dan perbuatan baik. Karena ada orang bilang begini, kita cukup beriman saja, kita percaya selesai, that's it. Tapi ada yang bilang begini, khusus kita dari golongan Tionghoa, perbuatan baik itu bisa mengantar, membawa kita ke sorga. Nah, saya punya keluarga, mayoritas keluarga saya itu masih dari agama leluhur di Manado. Saya punya kuku, saya punya encek-encek semua, itu masih dari agama leluhur. Nah, kalau saya ketemu dengan mereka misalnya pada acara-acara Imlek ya, kemudian ada acara-acara kemudian misalnya ada kedukaan, mereka selalu kemudian berdiskusi dengan saya tentang perbuatan baik. Karena mereka mengatakan begini, kalian kalau sudah jadi Kristen sudah tidak berbuat baik lagi. Artinya perbuatan baik kadang-kadang identik dengan apa yang coba mereka angkat, apa yang coba mereka paparkan. Perbuatan baik itu misalnya setiap memasuki tahun yang baru, lihat kalau misalnya sio kita ini ciong dengan tahun yang misalnya tahun ini kali ini berarti kita harus namanya buang sial. Nah, kemudian saya coba kritisi kepada mereka, kalau di kita di Kristen itu ada untuk perbuatan baik, bukannya enggak. Loh, kemudian mereka bilang begini, tapi coba perhatikan, orang-orang yang dari agama leluhur ketika masuk ke jadi Kristen, hidup mereka mengalami perubahan, pelit tambah pelit, dan tidak mau berbuat baik. Saya bilang ini ada konsep yang salah. Tapi kemudian saya angkat begini, tapi saya bilang mesti juga dikritisi, bagaimana kita ketika kita berbuat baik, misalnya ini dari golongan agama leluhur, yang namanya buang sial. Jadi karena kita punya sio itu ciong dengan misalnya tahun ini misalnya tahun macan, kemudian ciong, kita mesti buang sial. Buang sialnya kemana? Buang sialnya itu ke panti asuhan. Saya bilang jahat kan kita. Masa sial kita buang ke panti asuhan, pergi ke rumah-rumah jompo, mereka baru kaget, terkejut. Nah, tapi saya bilang begini, Yesus itu mengajarkan perbuatan baik, bukannya tidak. Ya. Nah, ini yang harus coba kita lihat hari ini, antara kita coba gabungkan iman dan perbuatan baik. Nah, iman kita hari ini sedang mengalami goncangan. Saya percaya tadi sebelum kita mulai komsel ini kan ada diskusi-diskusi, ya kan, memang hidup di US sana ini memang setengah mati, beda dengan kita di Indonesia kan. Saya lihat ibu-ibu ya, para istri-istri jadi iem di sana ya, jadi osin di sana. Jadi hari Monday to Friday itu udah sibuk kerja, pulang lagi ya akhirnya jadi ya kerja lagi gitu kan. Tapi ya seperti itu, memang itu realita. Dan seringkali saya ngomong begini, bukan juga tentu teman-teman yang ada di sana, semua kita yang ada di bumi ini oleh karena kejadian yang namanya di Taman Eden, hari ini kita menderita.
Tapi saya mau bilang begini, nikmatilah penderitaan itu supaya kita jangan stres. Kalau Bapak Ibu semua, kalau kita sudah tidak mau menderita, seringkali saya ngomong kepada jemaat di Jakarta, kalau sudah tidak mau menderita, pergilah ke San Diego Hill. Di Jakarta kan ada San Diego Hill, tempat pekuburan yang paling keren, saudara ya. Nah, jadi selama kita hidup di dunia ini memang nikmatilah penderitaan itu karena dosa, ya, yang kejatuhan daripada Adam dan Hawa sehingga membuat hari ini kita menderita. Tapi kita mesti namanya di dalam penderitaan kita sukacita karena apa? Yesus yang angkat kita. Nah, itulah iman kita kepada Kristus. Nah, iman kita hari ini sedang diuji oleh Tuhan di akhir zaman ini. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dan saya tahu, tentu saya perlu ingatkan kepada teman-teman yang ada di US sana, karena ini inflasi ini sudah tidak karu-karuan. Ya, saya tahu itu pengangguran di mana-mana sudah sangat amat banyak. Dan khususnya tentu teman-teman di US ini mesti lebih hati-hati lagi. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya begini, orang yang dekat dengan Tuhan, perlindungan dari Tuhan pasti akan nyata. Ya. Jadi jangan sampai nanti, makanya sekarang ini kalau iman kita tidak bertumbuh sungguh-sungguh kepada Tuhan, ini iman kita akan gugur. Nah, Yesus pernah angkat di dalam Lukas 22, kita lihat ya, Injil Lukas 22 ayat yang ke-32, dia bilang begini, ya, Lukas 22 ayat 32 dia bilang begini, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya, ini dibilang kepada Petrus, saudara ya, dibilang supaya imanmu jangan gugur. Jadi berarti ada iman yang akan gugur. Kemudian dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi ternyata ini yang saya mau lihat pada hari ini, ada iman yang gugur. Ada iman yang rontok. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kalau dasar kekristenan kita cuma mencari Tuhan cuma karena untuk diberkati, karena untuk mujizat, ini bahaya. Iman kita bisa gugur. Makanya Paulus dia coba angkat begini. Dia bilang di dalam penderitaan aku melihat sebuah kemenangan. Jadi kemudian Paulus juga bilang begini, penderitaan-penderitaan yang aku alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang aku akan terima. Ada mahkota. Nah itu Paulus ingin angkat begini. Hari ini ketika kita menderita, kita harus lihat iman dulu kepada Yesus. Nah iman ini, kemudian kalau kita lihat kenapa iman kita ini rontok, karena salah satu iman tanpa perbuatan. Ini menarik ya, ini menarik. Yakobus coba angkat begini, dia bilang begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jikalau seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Jadi sama seperti kita hari ini. Kita yang percaya Yesus, kita ini udah beriman. Tapi dia bilang gunanya apa? Bahwa kita katakan kita mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, berarti ketika konsep dikatakan waktu kita berkata kita beriman kepada Yesus kita selamat, ini berbahaya ketika kita baca ini, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, artinya Yakobus ingin coba mengangkat bahwa iman itu bukan Tuhan. Ya. Karena yang menyelamatkan itu bukan iman itu, tapi Tuhan itu. Iman itu adalah entry gate kita datang kepada Tuhan. Makanya Ibrani 11 ayat 1 kan jelas sekali dikatakan bahwa iman itu adalah dasar, itu adalah fondasinya. Jadi waktu iman itu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah iman kita. Ya. Tapi tidak bisa iman ini kemudian akan menyelamatkan. Ini yang diangkat oleh Yakobus. Kemudian kalau kita loncat ke ayat yang ke-17, ini kemudian Yakobus coba angkat, dia bilang begini, di dalam ayat yang ke-17 dia bilang begini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman dan perbuatan ini mesti seimbang. Karena sekarang saya lihat banyak orang Kristen ini contohnya dari gereja aja. Gereja menjadi selfish, gereja menjadi ego, gereja hanya mikir diri sendiri. Dia nggak pusing dengan gereja lain, dia nggak peduli dengan gereja lain. Gereja lain mau mati silakan. Dia tidak pernah care dengan gereja lain. Nah, oleh sebab itu
Saya selalu senang itu visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada gereja BES melalui gembala senior. Hampir tiap tahun kita itu bantu gereja yang bukan gereja BES. Hampir kurang lebih dananya, karena saya tahu dananya kurang lebih bisa 1,2 M, 1,3 M, kadang-kadang 1,5 M. Tapi gereja kita BES ini nggak ada buildingnya, tapi kita bantu gereja lain. Saya sampai bertanya, saya bilang, Pak Fengki, kenapa kita tidak bangun gereja tapi kita bantu gereja lain? Pak Fengki katakan kepada saya, karena tidak lama lagi Tuhan akan datang, lebih baik kita bantu gereja yang sudah ada. Buat apa kita bangun gereja kita sendiri? Nah, jadi ini ada perbuatan. Tapi kemudian ayat yang 18 dibilang begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Nah, ini yang dua. Kemudian ada orang bilang, saya beriman, saya perbuatan. Saya iman ini, dengan iman saya selamat, dengan perbuatan saya selamat. Tapi kemudian dia bilang begini, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Ini orang selfish, mikir diri sendiri. Dan kemudian dia bilang, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, ini yang harus kita sikapi, bahwa ketika kita beriman kepada Yesus, waktu kita percaya kepada Yesus, berarti harus ada perbuatan baik. Jadi tidak mungkin yang namanya seseorang itu ketika dia berkata dia punya iman, tapi dia tanpa perbuatan. Saya kasih contoh begini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi sekarang di dunia orang Kristen, banyak saya lihat orang Kristen kecewa. Banyak kemudian orang Kristen mundur dari Tuhan. Ketika saya konseling, saya tanya, kenapa kamu mundur dari Tuhan? Kenapa kamu kecewa dari Tuhan? Dia bilang, itu loh, saya itu ada bantu satu anak Tuhan, tapi ternyata ketika saya bantu dia, dia mengecewakan saya. Saya bilang, apa yang membuat kamu kecewa dengan dia? Saya kecewa loh, dia ini susah saya bantu. Dia susah itu saya tolong. Tapi ternyata ketika hari ini saya minta tolong ke dia, dia ini ternyata nggak nolong saya, padahal dia mampu. Sehingga akhirnya saya kecewa. Nah, saya bilang, ini berarti perbuatan baikmu itu bukan karena dasarmu beriman kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara begini, kalau kita dasarnya perbuatan baik kita itu kita lakukan karena kita beriman kepada Tuhan, ketika orang ini tidak menolong kita, iman kita tidak mungkin terganggu. Kita tidak mungkin gugur, kita tidak mungkin rontok. Saya seringkali mengalami begini. Saya ada satu persekutuan Katolik di Kota Manado. Jadi mereka punya tempat satu retret, tempat peristirahatan yang namanya spiritual retret itu. Jadi dari Romo Yohanes, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, itu mereka ada di puncak di Cikanyere, itu Romo Yohanes, itu KTM ya, Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Itu salah satu ordo yang ada di Katolik, dan mereka juga sama seperti kita. Kalau saya lihat, mereka ada penyembahan, ada bahasa rohnya. Jadi saya beberapa kali pergi ke sana, itu ada satu tempat di pinggiran Kota Manado, tempatnya dingin di gunung, itu lokasinya itu 50 hektar. Itu suster-suster dan pastor di situ. Tempat mereka itu kalau ada orang mau retret mau apa itu di situ lokasinya. Nah, kemudian karena mereka membangun itu, karena saya juga kerja logistik, ekspedisi, jadi saya ketika mereka kirim barang, jadi saya kasih free. Nah, suster-suster itu berkata begini kepada saya, Pak Roy, terima kasih karena Pak Roy sudah tolong kami, sehingga tempat ini juga mereka punya kapel, semua gedung-gedungnya semua jadi. Saya bilang, suster, yang harus berterima kasih bukan suster, tapi saya yang harus berterima kasih. Terus kemudian dia bilang begini, loh kenapa begitu Pak Roy? Saya bilang begini suster, yang pandangan saya tentang ucapan terima kasih, yang ditolong itu tidak harus berterima kasih, tetapi yang menolong itu harus berterima kasih. Dia bilang, loh ini pengajaran yang aneh. Saya bilang tidak aneh, karena Alkitab berkata seperti itu. Saya bilang, karena apa? Saya bilang, kalau tidak ada suster, bagaimana saya lakukan firman? Kalau tidak ada orang lain yang harus saya tolong, bagaimana saya berbuat baik? Saya bilang, makanya ketika saya melakukan perbuatan baik ini, saya yang harus berterima kasih. Bukan yang ditolong yang berterima kasih.
Makanya suster itu ketawa sama saya, dia bilang, wah ini pendeta ini satu ini ada-ada aja. Saya bilang, tapi mestinya begitu. Karena kalau saya melakukan seperti itu, ketika orang itu tidak kemudian melakukan perbuatan baik kepada saya, hati saya pasti tidak akan pernah terganggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba pegang ini saudara ya. Jadi supaya kita ini mengurangi rasa kecewa kita. Jadi ketika kita menolong orang, kita melakukan perbuatan baik bukan karena kita mau melakukan perbuatan baik kepada mereka, tapi karena kita mau melakukan firman. Amin. Jadi karena kita mau melakukan firman. Jadi saya coba konsep seperti itu, sehingga ketika ada orang yang saya tolong, yang saya buat dia gede, kemudian dia tidak berbuat baik kepada saya tidak akan pernah terganggu iman saya kepada Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pahami pada hari-hari terakhir ini. Jadi jangan sampai nanti kita berkata, aku sudah beriman tapi tidak ada perbuatan baik. Jadi iman dan perbuatan baik ini harus sinkron. Nah, kuncinya seperti apa? Saya coba bawa ada 2-3 hal bagaimana supaya iman dan perbuatan baik ini selaras. Ini di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-15 itu. 15 ayat 1 berkata begini, dia bicara tentang pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1. Dia bilang begini, akulah pokok anggur, ya, Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus ingin ingatkan begini, dia coba menggambarkan dia itu adalah pohon anggurnya. Kemudian dia bilang begini, ayat yang kedua, setiap ranting padaku, ini menunjukkan kepada kita. Kita ini adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi kuncinya begini Bapak Ibu Saudara, iman dan perbuatan harus selaras, berarti kita yang beriman kepada Yesus, kita tidak boleh lepas dari pokok anggur ini. Ketika sebuah ranting itu lepas dari pohonnya, maka otomatis ranting itu tidak bisa melakukan apapun. Ranting itu pasti akan kering, dia tidak akan pernah bisa berbuah. Tapi kemudian yang dikatakan di sini, mungkin Bapak Ibu Saudara berkata begini, aku sudah berbuah, aku sudah melakukan perbuatan baik. Tapi kenapa hari ini aku masih diproses? Ini dia bilang, yang setiap ranting yang berbuah dikatakan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi artinya mungkin hari ini kita sudah berbuat baik. Kenapa kita masih diproses? Karena Tuhan mau harus lebih banyak perbuatan baik yang keluar dari hidup kita. Saya ibaratkan begini Bapak Ibu Saudara. Ketika buah anggur itu, keluar buah anggur itu bicara tentang perbuatan baik kita. Kita ini rantingnya saudara. Waktu kita melekat kepada dia, tidak mungkin kita yang ada di dalam Yesus, yang beriman kepada Yesus tanpa perbuatan baik. Makanya kemudian dia bilang begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita ini memang udah bersih. Waktu kita percaya Yesus, kita beriman kepada Yesus, kita udah bersih. Tapi kemudian ayat yang keempat dia bilang begini, ini kuncinya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita dengan Tuhan itu harus sinkronize. Kita harus dilekatkan, kita harus dilebur. Karena ketika kita dilebur saudara, daging kita ini sakit. Ya. Jadi tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Proses ini membuat daging kita sakit. Sama dikatakan seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau kita tidak di dalam Kristus, tidak mungkin ada perbuatan baik. Makanya itu kita kecewa. Jadi kuncinya itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita coba koreksi diri kita hari ini. Kita sudah nolong orang, kita sudah berbuat baik. Tapi kenapa hari ini aku punya unek-unek dengan dia? Berarti kita ini saudara tidak tinggal di dalam Kristus. Karena kalau kita tinggal di dalam Kristus, yang kita perbuatan baik kita ini cuma jadi satu saluran saja. Ya, sama seperti PDAM, ya, air pump. Itu kita cuma pipanya, ya. Itu sumbernya itu adalah Yesus sendiri, itu diberikan air. Kita ini cuma jadi lewat saja. Sama seperti sarana kita ini handphone, ya. Kita handphonenya, ya kemudian itu pulsanya itu ya dari sana, saudara, dari operatornya yang ngasih itu pulsa semua dan sebagainya. Hari ini saudara dan saya, makanya kita harus melekat kepada pokok anggur, tidak bisa tidak. Jadi kuncinya antara iman dan perbuatan baik,
kita tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Kita tidak boleh keluar daripada Yesus. Nah, hari-hari ini saudara, Bapak Ibu Saudara, ini kita sedang mengalami satu fase yang nantinya akan mengalami krisis pangan dan sebagainya. Kita hari ini juga sedang mengalami sesuatu yang namanya konflik, tanda-tanda akhir zaman sedang dan akan kita alami, saudara. Orang nanya sama saya, dengan konflik daripada Ukraina dan Rusia, kemudian mereka bertanya, inikah tanda-tanda perang dunia ketiga? Saya bilang perang dunia ketiga sekarang sudah terjadi, yaitu perang ekonomi. Perang ekonomi ini perang dunia ketiga, saudara, perang ekonomi. Bukan peperangan secara nuklir. Kalau nuklir ini binasa semua, kita hancur. Firman Allah nggak mungkin digenapi, saudara. Tapi ini krisis yang terjadi, krisis pangan, ini krisis ekonomi, perang ekonomi akan terjadi yang namanya rolling power, saudara. Ini yang namanya perang dunia ketiga yang sedang kita akan alami. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu takut. Sepanjang kita nempel kepada pokok anggur yang benar, sepanjang kita nempel kepada Tuhan Yesus, kita tidak mungkin akan mengalami sesuatu yang namanya kebinasaan. Tetapi kita akan ada di coveringnya Tuhan. Kalau kita ada di coveringnya Tuhan, kita ada di dalam tangannya Tuhan, genggaman tangan Tuhan, siapa sih yang bisa merenggut hidup kita? Makanya kuncinya hari ini, belajar senantiasa cintai firman. Lakukan firman. Ketika kita coba hidup di dalam firman Allah ini, melekat kepada firman Allah, maka saya percaya masalah persoalan Tuhan pasti akan buat jalan keluar. Jadi iman dan perbuatan baik ini harus selaras, harus sejalan. Tidak ada orang beriman kemudian tidak ada perbuatan baik. Jadi iman, orang yang beriman tandanya hari ini aku berbuat baik karena aku beriman kepada Yesus. Karena Yesus sudah memberikan contoh melakukan perbuatan baik. Yesus bilang tangan kiri memberi, tangan kanan nggak tahu. Ini kan kalau dikatakan Yesus mengajarkan tangan kiri memberi, tangan kanan nggak tahu, berarti saudara menolong orang, orang nggak membantu saudara, nggak melakukan membalas kebaikan saudara, saudara nggak mungkin kemudian menjadi kecewa. Jadi tetap teguh terus di dalam Tuhan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang butuh pertolongan kita, butuh bantuan kita. Marilah kita melakukan perbuatan baik. Saya mau tutup dengan satu saya garis bawahi. Perbuatan baik itu bukan nanti saudara juga kemudian menolong orang, memberikan pinjaman, memberikan uang. Enggak seperti itu, saudara. Perbuatan baik itu bisa saudara senyum kepada orang, itu sudah perbuatan baik. Saudara memberikan kata-kata yang semangat kepada orang lain, itu sudah perbuatan baik. Saudara bisa membantu bukan secara finansial, saudara bisa membantu secara mungkin tenaga juga, itu sudah perbuatan baik. Karena kadang-kadang dengan finansial juga kadang-kadang kita dibohongin. Tapi kalau kita dengan kata-kata yang baik, membawa orang datang ke gereja, kasih kemudian link-link, itu kemudian untuk mereka datang dengar firman, saya lihat itu juga sudah perbuatan baik. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, biar di hari-hari terakhir ini, iman dan perbuatan baik kita menjadi iman yang sejajar, supaya kita boleh menyenangkan Bapa kita di surga.